Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Muhajir dengan NIM B1B1222092 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Di sini saya akan membahas mengenai anggaran pendapatan belanja daerah dari kabupaten atau kota. Saya akan memberikan pengertian sedikit mengenai APBD. APBD adalah rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan cerminan dari prioritas dan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sekali potensi ya. Potensi dari kekayaan alam yang sangat luas seperti sumber daya dari mineral, sumber daya kekayaan yang berada di hutan-hutan yang ada di Provinsi Jambi, dan juga ada juga sumber-sumber dari perkebunan kelapa sawit yang sangat luas di Provinsi Jambi ini. Jadi di situ adalah keuntungan dari Provinsi Jambi. Nah, langsung saja karena di sini kita lebih menuju ke struktur dan juga ke siklus mengenai APBD. Langsung saja kita memasuki struktur APBD. Struktur APBD yang pertama adalah pendapatan daerah. Nah, untuk pendapatan daerah sendiri merupakan unsur yang penting dalam anggaran pendapatan belanja daerah karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pertumbuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan daerah merupakan unsur yang penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan yang ada di daerah. Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah dan sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD merupakan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, di sini digambar terlihat ya, pendapatan daerah itu ada PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, jadi PAD di sini ada beberapa ya. Menyebutkan bahwa PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah. Sumber-sumber PAD berasal dari yang pertama ada pajak daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah pusat adalah kontribusi wajib kepada daerah yang teruntung oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan untuk diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, penguntungan retribusi dapat terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya. Nah, yang kedua adalah belanja daerah.
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya, belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Tujuan belanja daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib, urusan pemerintah pilihan, urusan pemerintah pilihan, Nah, belanja daerah menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi: yang pertama, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan sampai pembelanjaan tidak terduga. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana dan apa saja hasil dari pendapatan asli daerah, bagaimana kita belanja daerah itu apa saja. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai pembiayaan daerah. Nah, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan meliputi silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Selanjutnya, ada pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam pasal 312 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rencana Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara kepala desa, kepala daerah, dan DPRD. Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD, maka kepala daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan. Selain itu, keterlambatan penetapan APBD akan diberikan sanksi oleh pemerintah pusat dalam bentuk
pemotongan DAU atau dana alokasi umum dan dana transfer lainnya. Pendapatan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari merupakan daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dan kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus penyusunan APBD. Siklus penyusunan APBD kabupaten dan juga kota. Siklus penyusunan APBD kota di sini sudah terlihat jelas ya, bagaimana alur terjadinya siklus penyusunan APBD yang ada di kabupaten atau kota. Nah, saya akan menjelaskan secara jelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, proses penyusunan anggaran melibatkan eksekutif Pemda dan legislatif sebagai DPRD, di mana kedua belah pihak bertemu melalui panitia anggaran. Nah, proses penyusunan APBD diawali dari fakta bahwa kedua belah pihak, yaitu antara eksekutif dan legislatif, menyepakati kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan anggaran mendapatkan dan belanja daerah. Adapun siklus penyusunan APBD secara umum yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, proses perencanaan ini dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Nah, selanjutnya penyusunan. Tahap penyusunan ini menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA mencakup rincian kegiatan, sumber pendapatan, dan target kinerja. Selanjutnya ada penetapan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran atau RKA yang telah disusun sebelumnya diserahkan kepada eksekutif atau Pemda dan legislatif atau DPRD untuk pembahasan dan persetujuan. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan APBD mulai dilaksanakan sesuai rencana kerja dan anggaran RKA yang telah disetujui dan diterapkan sebelumnya. Kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA SKPD sebagai pedoman. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Selanjutnya, setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya ada penyusunan rencana peraturan tentang APBD, rencana peraturan kepala daerah tentang APBD, dan pertanggungjawaban. Melakukan evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja, memberikan transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan. Nah, APBD Kota Jambi tahun 2023, anggaran pendapatan dan belanja Kota Jambi tahun 2023 telah disahkan senilai 1,7 triliun. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna Senin 28 bulan 11 tahun 2022 malam. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Fauzi, mengatakan ada perubahan berdasarkan APBD Kota Jambi 2023 yang awalnya diusulkan sebesar 1,4 triliun menjadi 1,7 triliun. Perubahan ini disebabkan pada saat penyampaian awal kepada DPRD Kota Jambi belum dimasukkan perkiraan dana transfer pusat. Namun setelah dibahas baru diketahui transfer pusat jadi
1,7 triliun ada masuknya DAK dan juga dana bagi hasil. Menurutnya, penggunaan APBD 2023 masih diprioritaskan terhadap pembangunan infrastruktur. Yang paling dominan adalah penyelesaian pembangunan kantor wali kota. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah tingkah dan juga salah perkataan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.